Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Imam Mahdi al-Masih yang dijanjikan, yang telah diutus oleh Allah sebagai Rasul akhir zaman, menulis dalam menghapus satu kesalahan bahwa Allah melalui banyak wahyu berulang-ulang memanggil beliau Nabi, Rasul, Mursal, dan Juru Peringat. Karena itu pendakwaan beliau sebagai Rasul Allah untuk zaman ini wajar dan sah. Para Ahmadi yang malas mempelajari buku-buku beliau sangat mungkin tidak memahami hakikat kenabian beliau, yang bisa berakibat pada kurangnya penghormatan dan ketaatan yang semestinya mereka berikan kepada beliau. Juga kurangnya rasa syukur mereka kepada Allah yang telah menurunkan nikmat rohani terbesar ini. Mereka juga mungkin membuat kesalahan menjelaskan kepada orang lain bahwa Hazrat Ahmad hanya seorang mujadid atau wali atau mursyid dan bukan seorang nabi dan rasul. Bagi umat Islam yang telah dibuat percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir atau penutup dan tidak ada lagi wahyu dan nabi macam apapun setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, pendakwaan Hazrat Ahmad alaihissalam tentu segera menemui penolakan, bahkan membangkitkan penentangan keras. Sebab utama dari sikap umat Islam ini adalah ilmu dan makrifat telah diangkat dari mereka atas makna ayat khotaman nabiyyin. Saya di sini ingin mengajak kawan yang masih memiliki rasa takut kepada Allah untuk masuk ke kedalaman makna khotaman nabiyyin dengan menyimak audio menghapus satu kesalahan karya Imam Zaman. Gratis konten 30 menit yang menjelaskan cara kita membuka kunci dari satu-satunya jalan di zaman ini kita bisa menerima karunia nikmat rohani tertinggi kenabian ini. Dengan audio yang mudah dan nyaman kita nikmati, tidak ada alasan lagi kita malas membaca buku Imam Zaman. Klik myviral.biz.id untuk mengunduh MP3 Ruhani Kazain. Menghapus satu kesalahan. Beberapa anggota jemaat saya yang kurang mendalami pendakwaan saya yang didukung dengan dalil-dalil, yang tidak memiliki kesempatan untuk menelaah kitab-kitab saya secara mendalam, dan mereka juga tidak menghabiskan waktu bersama saya untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Ada kalanya ketika menjawab keberatan yang diajukan oleh pihak penentang, mereka menjawab dengan jawaban yang bertentangan dengan fakta sebenarnya. Sehingga, sekalipun mereka berpijak pada kebenaran, mereka pun akhirnya harus menanggung rasa malu. Beberapa hari yang lalu, salah satu dari mereka dihadapkan pada suatu sanggahan tentang orang yang telah baiat kepada yang mengaku sebagai nabi dan rasul, dan jawaban yang diberikannya adalah kalimat pengingkaran yang tidak mengandung kebenaran. Hal yang sebenarnya adalah, di dalam wahyu ilahi yang saya terima, kata-kata seperti rasul, mursal, dan nabi muncul tidak hanya sekali tetapi ratusan kali. Lalu kemudian bagaimana dapat dibenarkan perkataan yang mengatakan bahwa kata-kata tersebut sama sekali tidak dipakai? Kenyataan yang sebenarnya adalah, pada saat ini kata-kata tersebut muncul dengan lebih jelas dan cemerlang daripada sebelumnya. Bahkan dalam Barahin Ahmadiyah yang diterbitkan 22 tahun yang lalu, kata-kata ini muncul dalam jumlah yang tidak sedikit. Misalnya salah satu wahyu yang terdapat dalam Barahin Ahmadiyah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, guna memenangkan agama Islam di atas agama-agama lainnya. Lihat Barahin Ahmadiyah halaman 498. Di dalam wahyu ini, hamba yang lemah ini secara jelas dipanggil sebagai Rasul. Kemudian dalam kitab yang sama terdapat wahyu terkait saya, Jariyullahi fi khulalil anbiya, yaitu Rasul Allah dalam pakaian nabi-nabi. Lihat Barahin Ahmadiyah halaman 504. Dalam kitab yang sama, berdekatan dengan wahyu di atas, ada pula wahyu ilahi berikut. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah dan orang-orang besertanya sangat tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi kasih sayang di antara mereka.
di mana saya diberi nama Muhammad dan Rasul. Kemudian terdapat wahyu ini yang terdapat pada halaman 557, Barahin Ahmadiyah. Dunyame iknadir ayah, seorang nadir pemberi peringatan telah datang ke dunia. Terdapat juga dalam lafaz yang lain, Dunyame iknadi ayah, seorang nabi telah datang ke dunia. Di beberapa tempat lain dalam Barahin Ahmadiyah, saya pun dipanggil sebagai Rasul. Kemudian jika ada orang yang mempertanyakan, bagaimana mungkin akan datang nabi lagi setelah Rasulullah SAW, sedangkan beliau adalah khatamun nabiyyin. Jawaban sederhananya adalah tidak ada lagi nabi baru atau lama yang dapat datang dengan cara sebagaimana orang-orang kalian menunggu kedatangan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Dan kalian juga percaya bahwa beliau akan menjadi seorang nabi dan beliau akan terus menerima wahyu kenabian selama 40 tahun, suatu masa yang melampaui periode kenabian Rasulullah SAW. Keyakinan semacam ini tidak diragukan lagi benar-benar dusta. Ayat berikut, walakin